Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumil liqa'illah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Nawaina ta'allum wa ta'lima tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtiga'a wajhillahi wa mardati qurbi thawabih subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita di mana dibahas ya bahwa Rasulullah itu tidak suka terhadap penamaan yang tidak bagus. Jadi ada penamaan yang kurang baik, Rasulullah itu enggak suka. Sehingga jika ada nama yang buruk, maka Rasulullah biasanya mengganti nama itu dengan nama yang lain. Di sini disebutkan dalam sebuah hadis, waqad dzakara Ibnu Abi Khaythamah min hadits Buraidah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatatayyar la yatatayyar, bahwa Rasulullah itu dalam sebuah hadis sebutkan beliau tidak bertatoyur, tidak bertiarah. Jadi tidak mempercayai kejadian-kejadian yang unik kemudian dihubungkan dalam kehidupan manusia. Termasuk misalkan, oh ini hujan tapi kondisi panas, nah, ini akan terjadi sesuatu. Jadi klenik-klenik begitu, tiarah, Rasulullah itu tidak mempercayainya. Ketika muncul hewan-hewan tertentu atau burung-burung tertentu, sebagian bangsa Arab itu meyakini dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Rasulullah tidak suka terhadap itu, bahkan melarang dan mengharamkan. Kalau sekarang, sebagaimana pernah kami sampaikan, mungkin perbintangan ya. Jadi kalau yang bintangnya Gemini, Pisces, apalagi Aquarium, bukan Vario ya. Terus Leo gitu kan, Scorpio gitu kan. Nah, itu nanti keuangan begini, jodoh begini. Nah, itu ketika mempercayai hal-hal seperti ini itu tergolong dalam kesyirikan. Sehingga itu dilarang ya. Bahkan sekarang ada aplikasinya, Pak. Kalau dulu ketik jodoh spasi apa gitu, kirim ke 455 misalnya kayak gitu. Itu dulu. Sekarang lebih canggih lagi. Padahal itu jelas diharamkan di dalam Islam. Kemudian faraqiba Buraidatu fi sab'ina raqiban min ahli baitihi min Bani Aslam. Hanya saja pernah dalam beberapa kejadian itu Rasulullah ketika mendengar nama yang buruk atau tempat yang tidak bagus, biasanya beliau merubah. Apakah ini masuk dalam tiarah? Apakah masuk dalam tatoyur? Sehingga terkadang orang beranggapan, loh itu Rasulullah buktinya ketika menemukan ada gunung namanya jelek, Rasulullah tidak lewat di situ. Berarti kan Rasulullah mempercayai ini dan itu. Nah, sebagian orang ada yang menganggap begini, tatoyur ini. Padahal nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, maksud Rasulullah ketika mendapatkan nama yang tidak baik, kemudian merubahnya itu apa maksudnya. Suatu ketika ada Buraidah berkendara dengan kendaraannya bersama 70 keluarganya dari Bani Aslam, kemudian bertemu dengan Rasulullah di malam hari. Setelah bertemu dengan Nabi, maka beliau menyapa mereka, Buraidah ini. Man anta, siapa kamu? Karena juga penerangan tidak seperti kondisi saat ini ya, dimana sekarang kondisi penerangannya kan cukup mudah gitu kan untuk diakses. Kalau dulu kan
biasanya untuk keluar rumah ya biasanya bawa obor itu. Faltafata ila Abi Bakrin, kemudian beliau melihat kepada Abu Bakar, ya bertanya ini siapa, lalu kemudian Buraidah mengatakan, ana Buraidah, saya Buraidah wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengucapkan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, barada amruna wa saluha, barada amruna wa saluha, urusan kami telah dingin wahai Abu Bakar, wa saluha, dan telah menjadi baik. Jadi maksudnya di sini namanya Buraidah. Buraidah itu kan diambil dari burdun yang artinya dingin, baroda ya berudu. Sehingga karena yang datang namanya bagus, Buraidah artinya dingin, maka Rasulullah langsung mengucapkan baroda amruna wa saluha, urusan kami telah dingin wahai Abu Bakar dan juga telah menjadi baik. Jadi ini bentuk optimisme dari Rasulullah. Kalau namanya baik itu biasanya menunjukkan kebaikan juga. Makanya di awal Ibnul Qayyim juga mengatakan kubhul ismi unwanu kubhil musamma. Kalau namanya jelek biasanya yang diberi nama ya jelek juga gitu. Ini menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi misalkan ada nih orang mau berbuat kejahatan, namanya Muhammad Alawi misalnya, atau misalkan Abu Bakar atau Utsman bin Affan. Kalau dia masih bisa berpikir, dia akan berpikir lagi, wah saya mau melakukan ini tapi nama saya kok Islami sekali gitu. Sehingga bisa jadi nama yang bagus itu akan mencegahnya dari perbuatan buruk gitu. Walaupun ya tidak sedikit orang yang kemudian namanya bagus justru melakukan kemaksiatan yang banyak. Tsumma qala mimman, Rasulullah juga bersabda kepada Buraidah, kamu dari kabilah mana, dari klan mana? Qultu min Aslam, saya dari klan Aslam. Setelah mendengar Aslam itu kan dari salima yaslamu ya, salamatan, yang artinya adalah selamat, sejahtera, sentosa, aman. Maka Rasulullah bersabda lagi kepada Abu Bakar, al-an salimna, sekarang kita selamat. Tsumma qala mimman, Rasulullah kemudian bersabda lagi, mimman, dari keturunan siapa? Klannya Aslam, keturunannya siapa? Namanya Buraidah. Kemudian dia mengata min Bani Sahm, dari Bani Sahm. Sahm itu secara bahasa adalah bagian, dan biasanya sahm itu identik dengan kebaikan. Karenanya itu juga diserap dalam bahasa Indonesia menjadi saham. Itu bahasa Arab aslinya, jadi bagian. Dan saham itu di mana-mana selalu diperebutkan gitu kan, usahamnya ini, usahamnya besar dan selainnya. Kemudian Rasulullah bersabda, kharaja sahmuka, bagian kebaikanmu telah keluar wahai Buraidah. Jadi di sini pernyataan atau cerita ini Rasulullah kan bertanya, siapa nama Buraidah? Oh, berarti urusan kita sudah dingin. Dari klan mana? Aslam. Oh, berarti kita selamat. Dari keturunan siapa? Sahm. Oh, berarti bagian kebaikanmu telah keluar. Apakah ini masuk tatoyur? Apakah ini masuk klinik? Sebagian orang yang tentunya pro sama klinik ya, yang bagian Gus-Gus siapa itu? Nah, itu kan Gus Samsudin dan yang lainnya gitu. Ya akan mengartikan bahwa ya itu buktinya Rasulullah percaya kalau nama baik mendatangkan kebaikan. Kalau kemudian ini bisa ini, sehingga bisa saja dibelokkan oleh mereka penafsiran atau pengertian dari hadis ini. Padahal yang betul adalah ketika Rasulullah mengucapkan seperti ini, bersabda seperti ini, bahwa Buraidah, oh berarti urusan kita telah dingin, itu menunjukkan optimis bahwa kedepannya akan menjadi lebih baik lagi karena namanya sudah bagus, klannya sudah bagus dan yang lainnya. Makanya dalam sebuah kisah sebelumnya ya, di pertemuan terakhir kita disebutkan ketika ada seorang bertemu dengan Umar bin Khattab, lalu bertanya siapa namamu? Jamrah. Jamrah itu kan bara api ya. Kemudian Umar bertanya lagi, dari mana? Anaknya siapa? Anaknya Syihab. Syihab itu kan nyala api, obor nyala api. Kemudian Mimman, dari siapa? Dari keturunan mana? Huraqah. Huraqah itu ya kebakaran juga, ya kan? Harikoh ya Huraqah artinya kebakaran.
Kemudian aina maskanuka, kamu tinggal di mana? Qala biharratin nar, di panasnya api. Tapi sudah jadi nama. Kemudian di bagian mananya? Gang mana? Dia mengatakan bidati ladha. Ladha juga artinya api yang menyala-nyala. Sampai Umar mengatakan pulang, adrik. Pulang karena keluargamu sekarang kebakaran. Setelah pulang kejadiannya betul seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Ini salah satu karomah dari beliau. Dari kisah ini juga menunjukkan bahwa nama yang kurang bagus gitu kan, itu tidak dianjurkan. Makanya dianjurkan untuk dirubah memang. Ada orang namanya Abdus Syams. Abdus Syams ya dirubah. Atau nama yang sudah sangat identik dengan agama lain. Jadi misalkan ada orang namanya Yahweh. Nah, itu harus dirubah itu. Ada orang namanya misalkan ya Yesus, Kristen, orang Islam, maka dia harus merubahnya karena nama ini sudah sangat kental sekali identik dengan nama orang di luar Islam. Kalau nama Nusantara ya misalkan Budi, selama memang maknanya bagus, kan Budi artinya apa? Budi pekerti, perangai gitu, nah, itu bagus, tidak apa-apa. Nama-nama yang Jawa kayak gitu itu nggak masalah selama tidak kemudian namanya khusus kepada tertentu gitu. Misalkan ada orang namanya Siwa ya, namanya, padahal Siwa kan merupakan Tuhan agama apa itu, atau nama orang namanya Buddha, itu harus dirubah karena sudah terlalu identik dengan agama sebelah gitu. Nah, walam mara'a Suhail ibn Amr mukbilan yauma sulhul Hudaybiyah qala sahula amrukum. Rasulullah pernah juga ketika akan masuk ke Makkah untuk melaksanakan haji pada saat itu ya, ketika beliau sudah hijrah ada di Madinah, akan tapi beliau akan dilarang ya, dilarang untuk kemudian melaksanakan ibadah haji itu, haji atau umrah gitu pada saat Hudaybiyah. Nah itu, nah akhirnya dilarang gitu kan. Diutuslah utusan dari Quraisy menemui Rasulullah di tempat bernama Hudaybiyah. Yang diutus ini namanya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr itu punya anak, diantaranya Abdullah bin Suhail bin Amr dan satunya Abu Hudzaifah ya. Abu Hudzaifah, oh bukan. Di antaranya pokoknya Abdullah bin Suhail bin Amr menjadi salah seorang perawi hadis yang sangat luar biasa juga. Nah, Suhail ini akar katanya dari sahula yashulu sahalatan atau suhulatan yang artinya mudah. Ketika yang datang Suhail, maka Rasulullah dengan spontan bersabda kepada sahabat-sahabat, sahula amrukum. Sahula amrukum yaitu urusan kalian akan menjadi mudah. Urusan kalian akan menjadi mudah. Nah, ternyata memang disebabkan Suhail ini ya, Abu Jandal salah satu anaknya, Abdullah dan Abu Jandal, bukan Abu Janda ya, Abu Jandal, yang kemudian pada akhirnya dia bergabung dengan kaum muslimin, tapi ketemu Suhail ini akhirnya ditarik lagi ke barisan orang-orang musyrikin, begitu. Nah, dengan perantaraan Suhail ini pada akhirnya Suhail juga masuk Islam gitu. Suhail masuk Islam juga, walaupun pada saat itu sudah zamannya Umar apa Abu Bakar gitu. Nah, jadi ini bentuk optimisme bahwa urusan kita walaupun dikekang, kan persyaratannya banyak itu pada saat Sulhul Hudaybiyah itu, yang seakan-akan mengalahkan kaum muslimin. Namun akhirnya Allah memberikan kemenangan bagi kaum muslimin, termasuk diantaranya berkat Suhail ini gitu. Nah, walamma intaha fi masrihi ila jabalain, ketika Rasulullah yang melakukan perjalanan, tiba-tiba Rasulullah bertemu dengan dua gunung. Ada dua gunung di sana. Fasa'ala an ismihima, kemudian Rasulullah bertanya terhadap dua gunung ini apa namanya. Kalau di sana ya termasuk di kita itu setiap gunung kan ada namanya ya. Ada gunung di sana Putri Tidur, ada gunung Arjuno, gunung Bromo. Lah di situ juga ada namanya tapi pakai bahasa Arab. Nah, kemudian ketika Rasulullah bertanya ini dua gunung apa namanya, maka sahabat menjawab, pertama yang itu Mukhzun dan yang itu Fadhihun.
Mukhzun dari lafaznya dari mim, kha dan zai itu artinya terhina. Sementara fadih, fa, dhad dan ha itu artinya membuka aib atau jelek, mengumbar aib, fadih. Bukan fatih. Kalau fatih pakai ta itu adalah sang penakluk. Ya kan, sang penakluk, sang pembuka gitu kan. Membuka sesuatu yang dahulunya tertutup dengan kejahiliaan atau menaklukkan satu kota gitu. Itu namanya fatih. Ini fadih pakai dhad. Nah, dua-duanya ini gunung namanya mukhzun yang artinya adalah terhina. Yang satunya fadih, yaitu jelek atau mengumbar aib. Sehingga akhirnya apa? Fa'adala anhuma wa lam yasluk bainahuma. Lalu akhirnya Rasulullah tidak mau lewat di jalan itu. Beliau lebih memilih jalan yang lain yang namanya lebih bagus. Apakah ini bentuk tiarah dari Rasulullah? Bentuk klinik dari Rasulullah? Itulah Rasulullah ketika ada yang jelek berarti Rasulullah ke sana, takutnya apa? Itu ada penunggu jinnya. Jadi orang-orang yang mempercayai klinik mengartikan ini dengan seperti itu. Sehingga kita kalau ada pohon beringin besar umurnya sampai ratusan tahun, jangan macam-macam lewat di situ di malam hari, apalagi berteduh di bawahnya, karena penunggunya di situ banyak dan penunggunya tua. Nah, jadi orang-orang yang mempunyai pemikiran klinik akan kesana cara memikirkannya. Padahal kalau menurut penjelasan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, justru Rasulullah menyebut melakukan tindakan seperti ini, beliau tidak melewati jalan itu, atau misalkan kalau ada nama jelek beliau merubahnya, itu agar tidak kemudian menunjukkan kita rela terhadap nama-nama yang tidak baik. Dan sifat dasar manusia ya pasti tidak suka terhadap nama-nama yang buruk. Mesti dia sukanya sama nama-nama yang bagus. Karena itulah kemudian kita memilihkan nama anak-anak kita dengan nama yang terbaik. Itu sudah sifat manusiawi. Termasuk juga apa? Wa ghayyara isma Asiyah bi Jamilah. Ada satu ketika seorang akhwat datang pada Rasulullah bertanya tentang permasalahan. Saat ditanyakan siapa namamu? Namanya apa katanya? Asiyah. Namanya dia Asiyah. Arti dari Asiyah, ya maksiat. Asiyah itu kan artinya dari aso, ya'si. Aso ya'si maksiatan, yang artinya adalah durhaka, maksiat, berbuat dosa. Lah Rasulullah nggak suka gitu. Lalu menggantinya Rasulullah bi Jamilatin dengan nama Jamilah. Bukan Mulan Jamilah ya. Jadi diganti dengan Jamilah gitu. Yang awalnya Asiyah diganti dengan Jamilah. Termasuk juga ketika ada satu tempat yang kemudian dinamakan oleh orang tempatnya itu dengan Asrom, ya, kemudian dirubah dengan Zar'ah, atau nama orang ini datang pada Rasulullah, sahabat Asrom, yang artinya tandus, kering kerontang. Ya, ada orang namanya tandus, kering kerontang gitu. Ada namanya suket. Kalau di Madura ada sampai sekarang namanya bungkos. Ya coba namanya pada bungkos. Bungkos itu bungkus. Jadi nama orang gitu. Ini bukan dalam rangka merendahkan gitu. Di Madura seperti itu, namanya bungkus, namanya cobik. Cobik itu. Cobik itu ada namanya orang juga. Nah, itu kan menunjukkan apa gitu? Optimismenya di mana gitu? Apakah nanti akan menjadi penjual cobik atau nanti akan mahir dalam perbungkusan begitu kan, entah bungkus kado, bungkus apa dan yang lainnya. Tidak begitu. Nah, waqala Abu Daud fi Sunan, Abu Daud dalam Sunan Abi Daud, beliau berkata, wa ghayyara an-nabiyyu ismal As. Rasulullah beberapa kali merubah nama orang yang bernama Al-As. Kalau kemudian di sana ada Amr bin As, ya kan? Amr bin As bin Wa'il. Anaknya lagi itu Abdullah bin Amr bin As bin Wa'il. Kenapa Asnya nggak dirubah? Kemungkinan besar As ini nggak sampai masuk Islam dan tidak nutut kepada Rasulullah. Makanya kemudian Amrnya yang masuk Islam. Dan Amr ini adalah nama yang bagus, dipertahankan. Umar, Amr, Uthman, Abu Bakar itu nama semuanya bagus, itu tidak bertentangan dengan kaidah Islam sehingga dipertahankan. Kemudian ada juga Aziz.
Jadi Aziz, penamaan Aziz itu yang artinya apa? Kan mulia ya. Di sini unsur ketidakbolehannya karena Aziz itu adalah nama Allah. Agar boleh bagaimana? Kasih Abdun depannya, Abdul Aziz. Baru boleh itu. Seperti Qadir. Kalau orang dinamai Qadir sejak awal dan itu adalah termasuk ismun min asma'illah, Asmaul Husna, itu nggak boleh. Ada orang namanya Hadi misalnya, itu nama Asmaul Husna. Tapi kalau tambahi Abdun dari Abdul Hadi, panggilannya Hadi tetap. Abdul Aziz, panggilannya Aziz. Abdul Qadir, Qadir gitu. Abdul Syakur, Abdul Somad. Kalau somatnya saja, itu nggak boleh itu. Nah, itu kaedah penamaan di dalam agama Islam ya. Jadi boleh kemudian menamakan dengan Asmaul Husna, hanya saja ditambahi dengan abd. Kalau perempuan biasanya ditambahi amatullah. Nah, banyak nama perempuan yang amatullah, yang kalau laki-laki Abdullah. Yang perempuan itu amah, budak perempuan atau hamba perempuan. Wa acalah, ada juga namanya acalah atau ghaflah yang artinya lalai. Ada orang namanya ghaflah, lalai. Nah, itu nggak pantas sekali gitu. Sehingga nanti takutnya akan berpengaruh pada kejiwaannya gitu. Dan ketika orang, wahai orang yang lalai, dia sedikit banyak akan tersinggung. Gitu. Ada orang namanya Naim pakai hamzah yang artinya tidur. Kalau saya pakai ain, Naim gitu kan. Betul. Sehingga ketika dipanggil dia merasa tersinggung gitu. Dan terbawa situasi itu sehingga tidur terus gitu. Makanya nama itu memang, walaupun ada orang mengatakan apalah arti sebuah nama gitu. Itu hanya peribahasa mereka bahwa sebenarnya hakikatnya bukan dari nama. Cuman di dalam Islam nama itu sangat diperhitungkan. Nah, kemudian ada juga namanya syaitan. Jadi ada sahabat yang bernama syaitan, lalu kemudian dirubah oleh Rasulullah menjadi Hisham. Nah, Amr bin Hisham, di mana dia adalah nama asal bagi Abu Jahal, itu kan Amr namanya, Amr bin Hisham. Dia itu julukannya mendapatkan julukan Abul Hakam, bapak dari kebijaksanaan. Namanya juga Amr. Kemudian karena dia tidak menerima Islam, lebih mendahulukan egonya daripada akal sehatnya, sehingga akhirnya Rasulullah memberi nama dengan Abu Jahal, Abu Jahlin, bapak dari kebodohan. Jadi dirubah ya nama yang jelek, termasuk juga ada Ghurab. Jadi Ghurab itu kan gagak hitam. Ada nama hewan tapi dipertahankan oleh Rasulullah. Di antaranya ada Haidar. Haidar itu dipertahankan. Padahal Haidar itu nama apa? Nama singa. Asad. Itu dipertahankan karena asad itu kan memang walaupun hewan tapi sudah menjadi simbol keberanian, simbol kehebatan. Ada juga Fahad. Fahad itu juga bermakna macan atau singa. Nah, kalau lihat dalam kamus bahasa Arab ya, nama macan atau singa itu tidak kurang dari 20 nama ke atas. Bahkan ada yang menghitung sampai 70. Ya kan, Namir kah, Asad kah, Fahad kah, banyak sekali. Jadi dirubah semua itu dengan nama Hisham. Wasamma Harban Silman, dan juga Harb itu diganti dengan Silman. Jadi Harb itu yang artinya perang gitu kan. Orang Arab itu suka memberi namanya dengan Harb. Bahkan Sayyidina Ali dalam sebuah riwayat ya, tapi saya masih sangsi, ketika anaknya yang pertama Al Hasan ini akan diberi nama dengan Harb. Ya, Harb. Lalu akhirnya dirubah oleh Rasulullah, jangan Hasan saja. Kemudian diberilah nama dengan Hasan. Nah, nama-nama seperti ini dirubah oleh beliau menjadi Silman. Silman itu adalah keselamatan atau kesejahteraan. Wasamma al-Muttaji al-Munba'id. Ada juga orang dari sahabat namanya Muttaji. Muttaji itu adalah orang yang tidur miring, ittaja'ah. Jadi tidur miring seperti posisinya mayit di dalam kuburan. Jadi namanya, hei orang yang tidur miring, seperti orang yang mati dalam kuburan. Lalu dirubah oleh Rasulullah menjadi Mumba'ith. Mumba'ith itu adalah orang yang selalu bangkit.
bangkit dan bangkit. Jadi Rasulullah nggak suka pokoknya nama-nama yang berkonotasi negatif kayak gitu kan, atau semi negatif, beliau akan merubah dengan yang baik. Wa syi'bud dalalah samahu syi'bal huda. Ada juga namanya syi'bud dalalah. Jadi di situ di Arab itu kan ada lembahnya ya. Lembah itu kan banyak, sebagaimana gunung juga banyak. Ketika Rasulullah dan para sahabatnya itu diboikot oleh orang kafir Quraisy saat itu, di antaranya itu kan Rasulullah bertempat di Syi'ibnya Abu Thalib. Syi'ib itu adalah lembah yang seandainya ada banjir langsung tersapu. Jadi tinggalnya di situ. Itu lama, sekitar kurang berapa tahun Rasulullah ada di sana itu, diboikot. Nah, di antara syi'ib-syi'ib itu namanya syi'bud dalalah, yaitu jurang kesesatan atau lembah kesesatan. Nah, Rasulullah nggak suka itu. Nanti masuk ke situ ada di mana? Ada di lembah kesesatan gitu. Nah, akhirnya dirubah oleh Rasulullah menjadi syi'bul huda, yaitu lembah yang penuh dengan hidayah, petunjuk gitu, baik petunjuk dari Allah atau petunjuk kebaikan lah intinya. Begitu juga ada Banu Zinyah, ini sebuah klan namanya Banu Zinyah, yaitu anak zina gitu. Jadi namanya gitu, bukan mereka anak zina, bukan, namanya saja. Lalu akhirnya Rasulullah nggak suka gitu, ini kok bisa ada klan namanya begini, dirubah oleh Rasulullah menjadi Bani Rushdah, yaitu keturunan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, bukan orang-orang yang melakukan perbuatan zina. Begitu. Wahada, kata beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan sebagai penutup, wahada babun ajibun min abwabiddin. Ini permasalahan nama yang kemudian Rasulullah ganti dari yang buruk menjadi baik, itu adalah babun ajib, satu bab yang sangat menakjubkan. Jadi bab sampai nama saja dalam Islam itu diperhatikan sangat luar biasa. Ada anak namanya Cokis Andreas Fernandas. Nah, saya sampaikan kemarin itu. Jadi filosofinya gitu kan, atau optimismenya itu dari apa? Padahal dia ngundang kami untuk selamatan khitan. Setelah dikotakannya itu nama, mohon doanya untuk anak kami yang bernama Cokis Andreas Fernandas. Ya kan? Ya sudah, karena kita diundang, ya kita berdoa saja dulu itu. Jadi mungkin nama itu sudah keren sehingga akhirnya dikasih nama dengan nama itu. Tapi alangkah baiknya Islam itu kan sudah memberikan rambu-rambu ya. Nama-nama itu sudah sangat banyak sekali dalam Islam, termasuk nama para sahabat. Nama para sahabat itu sangat recommended untuk dikasihkan pada anak kita. Wa huwa al-udul 'anil ismi alladhi tastakbihul uqul, yaitu apa? Bab yang sangat mengagumkan dalam Islam itu berpalingnya dari nama yang dianggap jelek oleh akal, wa tanfiru minhun nufus, dan kejiwaan itu tidak suka terhadap nama itu, ilal ismil ladzi huwa ahsan minhu wan nufus ilaihi amyalu, kepada nama yang lebih bagus diterima oleh akal dan juga lebih dicondongi oleh jiwa. Jadi namanya bagus gitu kan. Naam. Wa kana an-nabiyyu syadidal i'tina' bidzalika hatta qala, Rasulullah sangat memperhatikan tentang nama ini. Sampai-sampai Rasulullah pernah mengatakan, orang Arab itu biasa ya kalau misalkan gini, dia tergelincir, dia langsung mengatakan khobuthat nafsi. Nah kayak gitu. Khobuthat nafsi. Artinya apa? Khobuthat itu keji. Keji, kalau khobutha itu artinya keji, jorok, kotor. Khobuthat nafsi, diriku sungguh hancur, sungguh terhina, sungguh jorok. Ini bahasa Arab, kalau diartikan jadi aneh gitu. Kalau di kita mungkin ya apa, sekupincu, gitu Pak. Jadi misalkan kepleset dikit, yang terucap itu gitu. Lah Rasulullah sangat tidak suka terhadap ini. Lah dalam bahasa Arabnya itu, yang sekopinco itu bahasa Arabnya khubuthat nafsi, kaget gitu. Ya kalau diartikan ke kita, orang Arab khubuthat nafsi, sungguh keji diriku. Apa? Orang-orang yang nggak akan
ini nggak akan respect gitu. Tapi kalau sudah mengatakan kata-kata yang jorok dalam bahasa kita gitu, maka orang-orang akan respect gitu. Respect dalam artian tidak suka gitu, meresponnya. La yakul ahadukum khabuthat nafsi walakin liyakul lakisat nafsi. Tapi katakanlah lakisat nafsi. Seandainya tidak mau mengatakan astagfirullah, innalillah, apalagi yang menunjukkan kaget, misalkan tergelincir, maka katakanlah lakisat nafsi lah. Lakisat itu dalam bahasa Arab memang di bawahnya khobutha. Khobutha itu jorok, keji, terhina, pokoknya hancur-hancuran. Kemudian yang di bawah, lakisa itu di bawah. Lakisa itu artinya tidak baik. Sungguh diriku tidak baik. Begitu. Nah, termasuk kita ya, hati-hati ketika kita berbicara di hadapan orang lain, kita tidak boleh menghina diri. Misalkan yang sering diungkapkan oleh orang, kemudian dia bicara di hadapan orang lain. Dia mengatakan, saya mohon maaf sebelumnya, saya orang yang paling hina di dunia, orang yang paling hancur, paling jorok di dunia ini, ingin meminta maaf lah. Kata-kata seperti itu mengatakan saya adalah orang paling hina, saya adalah orang yang paling jorok, pokoknya paling keji di dunia, paling berlumuran dengan kemaksiatan kayak gitu, itu jangan dikatakan begitu. Itu tidak boleh. Sehingga kita sudah mengatakan, mohon maaf saya yang banyak salahnya ini, ingin memohon maaf dari kalian semua, dari Anda semuanya. Jangan kemudian merendahkan seperti itu. Jadi memang seorang muslim itu tidak boleh kemudian menghinakan. Kalau di hadapan Allah, iya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, hambamu yang begitu berlumuran dengan dosa ini, yang terhina ini, yang setiap hari melakukan perbuatan keji ini, iya, di hadapan Allah silakan pengaduan di hadapan Allah. Tapi kalau di hadapan orang nggak usah, apalagi ngaku-ngaku, ya saya memang melakukan ini, nggak usah. Itu namanya mengumbar aib. Walaupun menyebutkannya dengan penuh penyesalan, tetap nggak boleh. Apalagi menyebutkan kemaksiatannya dengan penuh kebanggaan, ya kan, makan babi kok bangga gitu kan. Membuat klarifikasi, justru klarifikasinya menunjukkan kebanggaan. Nah itu kan tidak boleh gitu. Lalu mengatakan setiap manusia itu berbuat salah, jadi kita ya wajar-wajar saja kalau berbuat salah. Kemudian menuding sama orang, masa kalian tidak berbuat salah, makanya ya sudah biarkan saja gitu. Nah itu nggak boleh. Falam makana ismul aqiqatilah, kembali lagi pada topik utama, yaitu penamaan akikoh. Kan ini dari pembahasan awal terkait akikoh gitu kan, yang artinya adalah memutus, menghancurkan, merusak, termasuk artinya durhaka. Nah akikoh itu, ketika nama akikoh bainahu wa bainal uquqi tanasubun wa tasyabuhun, antara nama akikoh dengan ukuk itu kan sama, tasyabuh. Begitu juga ada tanasub. Di antaranya juga apa? Ukukul walidain, durhaka sama orang tua. Lah itu kan nama-nama yang tidak bagus. Akikoh ini, padahal akikoh konotasinya adalah untuk menyembelih kambing selamatan untuk anak di hari ketujuhnya. Lalu akhirnya karihahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah enggak suka memberi nama dengan nama akikoh. Wa qala innallaha la yuhibbul uquq, sesungguhnya Allah tidak suka terhadap yang ukuk itu, akikoh itu. Tsumma qala man wulida lahu mauludun fa ahabba an yansuka anhu falyaf'al, barang siapa yang dilahirkan satu anak kemudian dia ingin untuk nasikah, kata Rasulullah, maka hendaknya dia bernasikah untuk sang anak. Jadi Rasulullah tidak menyebutkan akikoh di sini. Tapi memang di sini masih terjadi perdebatan di antara ulama, apakah memang benar-benar tidak boleh menyebut akikoh itu sebagaimana kita kenal, atau kemudian kita diperbolehkan menyebutkan akikoh itu. Jadi semuanya memang kembali kepada ini pembahasan yang ada dalam kitab. Dan kalau kita lihat faktanya ya, dari semua mazhab, mulai dari Maliki, Hanafi, Maliki, kemudian Syafi'i dan Hambali, semuanya ketika sampai pada bab ini menyebutkan babul aqiqah, babul aqiqat, Pak, babul aqiqah. Jadi disebutkan itu semuanya, nggak ada di antara mereka yang menyebutkan babun nasikah. Dan itu sudah jadi budaya bagi kita. Jadi sudah aqiqah ya, oh sudah Pak. Nah,
Baik, kemudian kita tambah sedikit lagi karena sebentar lagi adzan ya. Nah ini sekarang akan dibahas al-faslus sadis, fasal yang kelima. Hal yukrahu tasmiyatuha akikotan. Apakah hukumnya makruh memberi nama dengan nama akikoh? Sebelumnya memang sudah pernah disinggung tentang masalah ini, akan tapi ini dibahas secara khusus oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan ukhtulifa fihi. Memang ulama berbeda pendapat tentang kebolehan makruh atau tidaknya terkait penamaan akikoh. Fakarihat dzalika ta'ifatun, ada sekelompok ulama yang tidak suka, sebagaimana hadis-hadis yang disampaikan yang menunjukkan bahwa Rasulullah tidak suka terhadap penamaan akikoh. Kemudian mereka berhujjah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka namanya sehingga tidak pantas. Falayam bagi an yutlaqa ala hadhihi dzabihah, tidak pantas untuk diberi nama kepada hewan sembelihan ini dengan nama akikoh yang memang tidak disukai oleh Rasulullah. Qalu, mereka berkata, yaitu orang yang tidak sepakat bahwa akikoh itu boleh dikasih nama pada hewan itu. Fal wajibu bi dhahiri hadzal hadits, adapun yang wajib dengan zahir hadits ini yang disebutkan adalah nasikah, bukan akikoh. Karena akikoh artinya itu tadi merusak. Padahal sekarang selamatan untuk anaknya agar anaknya sehat, selamat walafiat. Sehingga namanya nasikah saja gitu. Tapi kalau dikatakan ke kampung-kampung, sudah nasikah. Apa itu nasikah, Pak? Enggak tahu mereka gitu. Karena ini sudah lumrah gitu, sudah lumrah. Semua orang nyebutnya akikoh gitu. Nah ini waqalat ta'ifatun ukhra, ada kelompok lain yang justru mengatakan la yukrahu dzalika wa ra'au bi ibahatahu. Mereka melihat bahwa penamaan akikoh itu ya boleh-boleh saja. Dalil yang ada itu nanti akan dilarikan atau ditakwil kepada pemaknaan lain. Karena hadisnya sahih gitu. Sehingga maknanya secara zahir Rasulullah mengatakan tidak suka akikoh penamaannya, tapi di sisi lain Rasulullah menyebutkan akikoh. Nah, ini gimana ini untuk mengkompromikan al-jam'u bainal adillah, mengkompromikan antara beberapa hadis yang ada. Nah, disitulah kemudian diramu oleh yang ahli, yaitu para ulama, kemudian muncullah satu kesimpulan hukum. Oh, kalau memang bisa dikasih nama nasikah dan orang familiar dengan itu, sudah kasih nama nasikah saja untuk menghindari perdebatan. Dan itu hukumnya sunnah, khurujan min khilafi al ulama. Jadi keluar dari perbedaan ulama itu kan hukumnya dianjurkan, mustahab. Mereka berhujjah bahwa akikoh itu boleh. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub, Rasul bersabda, al-gulamu murtahanun bi akikotihi. Seorang anak itu tergadaikan dengan akikohnya. Jadi tergadaikan, kalau tidak diakikohi, anaknya tidak bisa memberi syafaatnya kelak. Jadi eman-eman Pak, kita lebih baik mengorbankan saja untuk anak laki-laki adalah 2 kambing, sementara anak perempuan adalah 1 kambing. Korbankan, walaupun mungkin menguras ketebalan dompet kita gitu ya. Maka ya nggak apa-apa demi untuk mendapatkan syafaat dari sang anak. Tentunya syafaat ini atas izin Allah dan di bawah syafaat Rasulullah gitu. Nah, nanti syafaat kan macam-macam sebagaimana telah kami sampaikan. Wa bi hadithi Salman ibni Amir ma'al gulami akikotuhu. Jadi ma'al gulami beserta anak akikotuhu, ada akikohnya. Jadi anak itu mesti ada akikohnya. Fa fi hadainil haditsaini lafdzul akikoh. Jadi dalam 2 hadis ini dan juga hadis yang lainnya ada redaksi lafaz yang berbunyi akikoh gitu. Fadalla 'alal ibahah la 'alal karaha. Lalu adanya hadis ini menunjukkan kebolehannya, bukan menunjukkan kemakruhannya. Apalagi sampai kemudian dikatakan bahwa akikoh itu, akikohnya sendiri hukumnya makruh. Kan ada pendapat yang mengatakan akikoh itu makruh, bukan hanya penamaannya, tapi aktivitas akikohnya ada yang mengatakan makruh. Qala Abu Umar fadalla dzalika 'ala al-karahati fil ismi wa 'ala hadza kutubul fuqaha fi kullil amsar laisa fiha illa al-aqiqah lan nasikah. Buktinya bahwa memang akikoh itu boleh, semua ulama lintas mazhab semua mengatakan ketika sampai pada bab ini semuanya babul akikoh, bukan babun nasikah.
Itu juga menjadi bukti ya, karena para ulama tidak mungkin menulis kitab memberi judul dengan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Qala, beliau juga berkata, ala anna hadits Malik hadza laisa fihi tasrih bil karaha. Kalaupun ada hadis yang mengatakan la uhibbul uquq, saya tidak suka terhadap al-uquq, itu bukan kemudian menunjukkan kejelasan bahwa Rasulullah tidak suka kepada akikah. Padahal kita tahu uquq itu kan bisa uququl walidain, yang mana durhaka pada orang tua. Jelas Rasulullah nggak suka sama orang yang durhaka pada kedua orang tua gitu. Bukan kemudian penamaan akikahnya. Wa kadzalika haditsu Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi innama fihi ma ka'annahu karihal isma. Walaupun ada hadis lain yang mana perawinya mengatakan apa? Ka'annahu karihal isma. Jadi perawinya mengatakan ka'annahu. Ka'annahu dalam bahasa kita artinya apa? Seakan-akan atau sepertinya. Sepertinya Rasulullah nggak suka namanya. Lah, ini kan yang meriwayatkan saja mengatakan sepertinya. Kalau sepertinya bisa jadi tidak. Walaupun bisa jadi iya. Wa qala man ahabba an yansuka an waladihi falyaf'al. Nah, jadi barang siapa yang ingin menasikahi anaknya itu, maka dia boleh melakukannya. Untuk mengakikahi maka boleh melakukannya. Cuman Rasulullah di sini redaksinya pakai nasikah. Qultu wa nadhiru hadza ikhtilafuhum fi tasmiyatil isya'i bil atamah. Jadi dalam masalah ini ada di situ satu persamaan juga, bahwa para ulama berbeda pendapat menamakan isya ini, waktu isya ini boleh nggak menamakannya dengan atamah. Nah, dalam bahasa Arab ya tentunya ya. Jadi atamah itu artinya sama dengan isya, Mas. Cuma atamah ini menurut sebagian ulama itu nggak dianjurkan. Sehingga dianjurkannya waktu isya gitu. Waktu isya. Sholat isyanya ya tetap namanya isya, waktunya. Waktu atamah itu kan petang, setelahnya maghrib. Nah, menurut sebagian ulama itu tidak dianjurkan, tapi kita nyebutnya isya aja. Wa fihi riwayatani anil Imam Ahmad. Wa tahqiqu fil mawdi'aini, adapun tahqiq dalam masalah dua masalah ini, bahwa di situ memang ada indikasi ketidaksukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan nama yang tidak baik menuju nama kepada yang lebih baik. Kalau misalkan ada akikah, artinya motong, pecah, rusak. Ada di sini nasikah, yang artinya adalah nasikah itu kan apa, Pak? Dari apa? Nasikah inna sholati wa nusuki wa mahyi. Nusuk itu kan artinya ibadah. Di sini ada rusak, pecah, hancur, potong. Di sini ada ibadah. Mana yang dipilih? Ya jelas yang nasikah gitu. Jadi ini hanya seperti ini saja permasalahannya. Tapi memang di kalangan ulama ini terjadi perdebatan gitu. Hanya sekedar namanya saja gitu kan. Lain lagi nanti hukum akikahnya sendiri gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah berpindah dari nama yang buruk menjadi nama yang baik. Alhamdulillah ini sudah masuk waktu isya, dan insya Allah ini adalah pertemuan kita terakhir ya. Maksudnya nanti dilanjutkan pada bulan Syawal lagi. Karena Ramadan kita akan liburkan, diganti dengan buka bersama di sini. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran, hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan